Shalom murid Kristus, apa kabar saudara semua? Doa saya kiranya kita semua dalam keadaan sehat. Pada video sebelumnya, saya telah membicarakan mengenai 5 hal yang terjadi setelah seseorang menerima Kristus, yaitu yang pertama, memiliki hidup yang kekal, yang kedua, Roh Kudus berada di dalam hati kita, yang ketiga, dosa-dosa kita telah diampuni, yang keempat, kita menjadi anak-anak Tuhan, dan yang kelima, kita telah memulai perjalanan hidup yang sesuai dengan rencana Allah. Hari ini, sebagai follow up dari video kemarin, saya akan share mengenai 6 kebiasaan yang harus kita praktekkan agar kita mengalami pertumbuhan. Ibarat tanaman yang harus dirawat sehingga benih dapat tumbuh menjadi tanaman yang dewasa dan siap untuk berbuah, maka kehidupan rohani kita juga perlu untuk bertumbuh. Pengalaman menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi barulah merupakan pengalaman permulaan dari tahapan iman Kristen. Untuk menjadi dewasa rohani dan menghasilkan buah pertobatan, karakter yang baik, dan buah-buah pelayanan, maka kita perlu untuk bertumbuh. Pertumbuhan adalah sebuah proses yang panjang dan tidak mudah tentunya. Banyak orang Kristen mengalami pertumbuhan yang lamban, bahkan stagnan. Salah satu sebab mengapa kita tidak bertumbuh adalah karena kita hanya puas menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan dan gagal menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berikut ini adalah rahasia bagaimana kita dapat bertumbuh. Mari kita kulik rahasia di balik akronim tumbuh. T, U, M, B, U, dan H. Yang pertama, T. Tiap-tiap hari datanglah ke hadirat Tuhan di dalam doa. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat ini menegaskan pentingnya persekutuan dengan Allah melalui doa-doa kita. Yang kedua, U. Usahakan baca Alkitab setiap hari. Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-11, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Nah, di dalam ayat ini Paulus mengatakan bahwa orang-orang Yahudi di kota Berea lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Mengapa bisa demikian? Karena orang-orang Yahudi di Berea ternyata setiap hari mereka merenungkan firman Tuhan. Memang mereka sama-sama orang Yahudi, tetapi kualitas rohani mereka berbeda. Dan yang menjadi pembeda adalah kemauan untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari. Yang ketiga, M. Mintalah kepada Tuhan kemampuan untuk mentaati firman yang sudah saudara baca. Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yang keempat, B. Biasakan bersaksi tentang Kristus kepada orang lain. Matius 4 ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kemudian yang kelima, U. Usahakanlah untuk mempercayakan setiap kehidupan saudara kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Yang terakhir, yang keenam, yaitu H.
hendaklah Roh Kudus menguasai hidup dan kesaksian saudara setiap hari. Galatia 5 ayat yang ke-16 dan 17, maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Demikianlah 6 kebiasaan yang harus kita praktekkan agar rohani kita bertumbuh. Semoga video ini bermanfaat bagi saudara. Salam pemuridan.